Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayolah ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah dan nanti sejarah Islam dan Indonesia. Kita menginjak episode yang ke-45, yaitu Khabaru Islam Adi bin Hatim. Keislaman Adi bin Hatim, atau masuk Islamnya Adi bin Hatim. Karena Adi bin Hatim Nasraniyan, beliau adalah orang Nasrani. Wa huwa Ibnu Hatim al-Jawad al-Masyhur. Beliau masyhur dengan nama Hatim al-Jawad al-Masyhur. Wa kana imra'an syarifan fi qaumi. Dia adalah orang yang mulia, orang yang terpandang. Wa kana yakhudhu min qaumi al-mirba'. Beliau mengambil mirba. Mirba itu 1/4. 25%, ya. Wa huwa rub'u ma yasilu min ghanabil hurub, dari penghasilan. Jadi beliau memetik semacam pajak gitu ya, dari rakyatnya, dari komunitasnya, 25% diserahkan pada beliau. Kanal arabu yaj'aluna dzalika li rais, sebagai upeti bagi rakyat terhadap pemimpinnya. Kalau kita paling banyak berapa persen pajak di Indonesia? Progresif. Enggak, pajak, seluruh pajak. 20 ya? Ya 11 ada, paling banyak 20 kan. Ada 20 kan. Kemarin 10, kemudian ditingkatkan menjadi 11. Nah, kalau orang Nasrani, zakatnya 10%. Ya, kalau kita rata-rata 2,5. Ya nggak sama sih, ada yang 5, ada yang 10. Paling banyak dalam ajaran Islam itu 20. 20 itu untuk apa? Apa namanya? Temuan tambang. Kalau kita nemu emas, kita menggali lubang di rumah kita di belakang contohnya, tiba-tiba di situ ada emas, ya, guci dan sebagainya. Itu harus dibayarkan 20% buat zakat. Tapi kebanyakan orang Indonesia itu jujur. Jadi dia beritahu ke Pak RT, Pak RW. Akhirnya diambil itunya, bendanya. Katanya sih buat pemeliharaan. Nggak tahu diganti apa enggak gitu. Kesian sih sebenarnya. Ya itu pertemuan punya kita. Ya nggak beda dengan ini ya. Semua yang ada di dalam tanah, kalau sumbernya banyak tuh milik negara. Contohnya di belakang rumah kita ngocor minyak contohnya. Lagi gali sumur, ada minyak contohnya. Kan asal mulanya minyak kan begitu kan, tumpah ruah itu. Di daerah tertentu ada di Indonesia ini. Ada.
Ada yang keluar api terus-menerus seperti di Madura ya. Di Merapi ada, Merapen namanya, yang suka diambil dulu buat obor tuh. Pon ya, biasanya diambil pertama itu dari sana. Itu keluar api terus. Masyarakat situ ya masaknya pakai itu. Nggak perlu beli gas lagi. Cuma nggak merata. Kemudian di daerah mana lagi itu lumpur terus-terusan, bukan Lapindo bukan. Ada lagi, saya lupa itu. Saya pernah lewat tuh, jadi di sawah itu keluar terus. Terus. Nah, kalau belum ada jalan tol, lewat situ itu rumah-rumah penduduk nggak ada yang pakai keramik. Karena ini tanahnya labil. Sampai ke masjid itu tanah. Jadi nggak pernah ada keramik. Karena tiap ada keramik dia pasti mumbul gitu loh. Dia akan begitu truk pecah. Jalan rayanya juga nggak diaspal. Jadi terlalu labil itu. Tapi sekarang udah nggak kelihatan, udah pakai tol sih. Nah, kita kembali ke sini. Jadi Adi bin Hatim ini saking terhormatnya, dia menetapkan 1/4 dari penghasilan store. Ya kayak preman itu ya. Falamma sami'a bi Rasulillah wa da'watihi kariha da'watahu. Ketika dia mendengar informasi tentang Rasulullah, dia nggak suka. Kenapa tuh nggak suka? Akan tersaingi. Ya. Wa taraka qaumahu wa lahiqa bi Nasara Syam. Lalu dia meninggalkan kaumnya, masyarakatnya, dia bergabung dengan Nasrani Syam. Di Syam, Syria. Dia bergabung ke sana. Qala Adi, fakarihtu makani huna asyadda min karahati lahu. Karena aku takut terhadap kedudukanku. Ya kan di Katolik ini ada jabatan. Setiap negara itu namanya kardinal. Di bawah kardinal provinsi pastor ya. Pastor senior, nanti dibawa lagi terus sampai ke pater. Pater itu father sebenarnya, ayah. Bahasa Arabnya abi. Kalau orang manggil abi, umi, ya sebenarnya pae, biunge itu sama sih. Ya mboknya, nggak beda sih. Jadi Anda nggak usah merubah. Kalau sukunya itu panggilnya papa mama, ya sudah papa mama, nggak usah. Abi, umi. Di rumahnya mah nggak pakai bahasa Arab, itu doang, cuma 2 doang. Abi, umi. Ya sebenarnya biungnya pak. Sama sih sebenarnya. Kalau sampai nanti manggil istrinya Ummi, ini menurut saya kesalahan. Karena dia manggil istrinya ibuku. Tapi waktu kajian ibu-ibu ada yang nyangkal. Oh nggak apa-apa pak, orang saya jadi panggil Ummi katanya. Ada ibu-ibu yang begitu. Nggak taunya perempuan itu namanya Ummi Kulsum. Saya mau kesalahan. Oh ya saya tarik lagi. Oh ya itu nama itu. Jadi Rasulullah nggak pernah manggil Ummi kepada istrinya, nggak pernah. Manggilnya ya Humaira itu. Wahai si pipi merah itu. Pada Aisyah, pada Khadijah itu panggil sebutan-sebutan naik. Kalau kita yang ya, yang kalau ayang ya. Sekarang berubah cantik gitu. Itu kreasi bangsa kita lah Indonesia. Ya Anda bebas saja sih sebenarnya. Panggil jenderal juga nggak apa-apa. Ya kan? Ini cerita kembali ke sini. Jangan dianggap serius ya. Kita supaya nggak terlalu serius. Ini rada serius tapi benar. Jadi hati-hatilah terhadap omongan saya. Ada yang benar, ada yang enggak. Jadi kembali kepada Adi. Ya wajar kalau orang ngomong itu palsu ya, boleh jadi karena kreasi saya. Tapi nggak semuanya
palsu, ada yang benar juga. Jadi saudara pinter-pinter lah, jangan ngantuk. Kalau ngantuk ya gagal. Gagal paham namanya. Nah, kembali kepada Adi. Adi ini seorang yang mulia. Dia menetapkan 1/4 penghasilan dari rakyatnya setor. Tuh, ya, pajak. Setelah melihat Rasulullah dan teman-temannya, dia nggak suka. Ya karena itu dia melihat khawatir posisinya terancam. Itu yang menjadi kebanyakan pendeta-pendeta itu begitu. Jadi kalau masuk Islam, dia khawatir rakyatnya itu akan berbelok. Ya. Ya samalah menurut saya ustadz-ustadz juga begitu. Khawatir muridnya lari, dia ketakutan. Ya kita sebenarnya bebas-bebas saja. Seorang ustadz itu harus berkeyakinan apa yang dia sampaikan adalah tugas. Siapapun yang minta ya dia harus sampaikan. Ya, nggak usah pilih-pilih orang. Siapa aja. Kita kembali ke sini. Inilah problem kepemimpinan hari ini yang membuat heboh di mana-mana itu begitu ya. Nah ini kita akan contoh dari pribadi seorang Adi bin Abi Hatim. Bagaimana dia melihat sosok Rasulullah yang tadinya benci menjadi cinta. Ini yang kita perlu tahu. Kata dia, "Lau ataitahu fa in kana malikan aw kadziban lam yakhaf alayya wa in kana sadiqan ittaba'tuhu." Kata dia ngebatin, dia cerita ini setelah masuk Islam. Saya mau datangi, saya mau selidiki. Kalau dia raja, saya nggak takut. Sebab dia memanfaatkan kekuasaannya pasti untuk memetik seperti saya gitu kan. Tapi kalau dia orang benar, saya akan ikuti. Nah, itu dia berjanji begitu. Fa kharajtu hatta uqaddima ala Rasulillah al-Madinah. Maka saya pun keluar untuk meneliti ya. Saya datang pada Rasulullah di Madinah. Fa dakhaltu alaihi wa huwa fi masjidi. Saya menjumpai beliau, Rasulullah sedang di masjid. Fasallamtu alaihi, lalu aku salam kepadanya. Faqala, mani rajul? Rasulullah bertanya, siapa ya? Siapakah rajul ini? Rajul itu laki-laki dewasa ya istilahnya, orang terpandang. Saya belum kenal, siapa ya? Orang ini siapa ya? Gitu. Lalu aku menjawab, Adi bin Hatim. Adi itu menjawab. Faqama Rasulullah fantalaka ila baitih. Lalu Rasulullah pun berdiri menyambut beliau dan mengajak beliau ke rumahnya. Fawallahi innahu la'amidun bi ilaihi qasidun ila bi iraddar. Saya lihat Rasulullah itu sangat bersemangat mengajak saya mampir ke rumahnya. Id laqituhu imra'atan da'ifatan kabirah. Di tengah jalan ada nenek-nenek. Ya, di tengah jalan papasan sama seorang nenek. Jadi di sini diibaratkan imra'atun kabirah, seorang wanita yang lansia. Fastauqafathu. Rasulullah pun langkahnya terhenti. Jadi maksudnya nggak jojong aja, nenek ya biasa, nenek banyak. Karena dia lagi ngajak, ya Adi bin Abi Hatim. Kalau menurut Adi, seharusnya ya itu diabaikan saja gitu kan. Nah, tapi ternyata beliau berhenti dan berdialog dengan nenek itu. Fawaqafa laha tawilan, bahkan lama, takallamahu fi hajatiha. Beliau bicara dengan nenek itu. Faqultu fi nafsi, lalu aku ngebatin ya. Kalau bahasa Arabnya ini aku bicara pada diriku, kan ngebatin kan. Wallahi ma hadza bimalik. Demi Allah, ini mah bukan raja. Sebab beliau tidak menuntut pelayanan. Ya, artinya kepada rakyat jelata pun diajak bicara. Ya Allah, orang beginiannya masih diladenin gitu kan. Kalau saya mau tinggal aja gini. Tapi ternyata Rasulullah bahkan bicara panjang.
Summa madobi Rasulullah hatta idza dakhala bi baitahu. Kemudian setelah melayani wanita tua itu, beliau pun melanjutkan mengajak saya ke rumahnya. Tanawala wisadatan min adamin mahsyudatin laifan faqadzafaha ilayya. Lalu beliau mengambil bantal, ya, diberikan kepada adik si tamunya ini. Ngambil bantal dia pakai gitu. Karena kan rumah beliau kan kasar lah singkatnya gitu ya. Kalau sampai nggak ada kan ngeres gitu ya. Jadi beliau menghormati adik, pakai. Ijlis ala hadhi, dudukilah. Fakultu bal anta. Kata adik, ini kan punya Anda. Fajlis alaiha. Anda lah yang berhak tadi. Karena itu satu-satunya, dia cuma satu. Jadi tempat duduknya pun diserahkan pada adik. Faqala bal anta, sampai dorong-dorongan. Anda enggak ada. Begitu oper-oper. Ya, Rasulullah menginginkan adik yang duduk. Si adik itu enggak ikhlas karena melihat ya Rasulullah udah enggak ada lagi. Kalau ya si sewang, ya mending itu. Ini emang enggak. Fajalastu alaiha, maka aku pun mendudukinya. Wajalasa Rasulullah alal ard, sementara Rasulullah ngelekor. Enggak ada lapisan apapun, duduk di atas lantai. Ya lantainya bukan lantai keramik, tanah ya. Fakultu fi nafsi, lalu aku ngebatin, wallahi ma hadza bi amrin malik. Wah, ini mah bukan raja ini. Bukan raja ini. Padahal Rasulullah punya wibawa yang luar biasa. Kalau beliau menerbitkan omongan bunuh, wah disuruh. Luar biasa. Kalau kita kan sampai besos nggak ada yang ya sampai berbusa nggak ada yang Kalau Rasulullah itu nunjuk orang itu, wah itu dikejar sampai kapanpun. Beliau adalah panglima tertinggi kan, jabatannya rangkep, imam masjid, syekh, panglima, wah udah lengkap lah. Suami dari istri-istri, kalau kita kan suami istri, satu doang, istri-istri, istrinya banyak, menakutkan kan? Coba saudara kalau nggak percaya, di sini ada istrinya banyak, pasti karismanya lebih. Jadi kata Adi bin Abi Hatim, wah kalau begini mau bukan raja karena nggak ada pelayanan, praktis nggak ada pelayanan. Nah, saudara tahu umatnya itu lebih dari Rasul. Wallah, sumakala iya Adi, iya benar Ibnu Abi Hatim. Hal ta'lamu min ilahin siwallah. Maka ucapan pertama yang keluar dari lisan Rasulullah, bagaimana Hatim? Menurut Anda apa ada Tuhan selain Allah? Langsung begitu, tokmol. Ya, membuka ungkapan pada tamunya. Kita boro-boro ngomong sejam nggak ada cerita tentang Islam. Premen sehat dah lah ya. Ngajine ning ndi? Enggak boro-boro. Ngajine ning ndi? Wis hatam hafal kawang pireng ayat. Premen salate tah enggak boro-boro itu. Enggak ada yang ngomong begitu. Ya, kerja kita yaitu hanya itu, kerja berarti kata Pak Sumedi dari Senin sampai Jumat walking. Kalau Sabtu shopping. Minggu touring. Lah kapan ada waktu buat ngaji? Itu kalau masih muda, kalau udah tua mah ya beda lagi. Ya, bahasanya. Nah, kegiatan kita begitu dibandingkan dengan Rasulullah mah jauh. Lalu apalagi yang ditanya, hal ta'lamu min ilahin siwallah? Apa menurut Anda ada Tuhan selain Allah? Qultu, aku menjawab la. Tsumaqala hal ta'lamu syai'an akbaru min Allah? Menurut Anda apakah ada yang lebih besar daripada Allah? Qultu la, tidak. Alam takun rukusian? Bukankah Anda memetik mengambil pajak? Anda kok memungut pajak? Rasulullah tahu Anda suka mungut pajak.
Qaumun lahum dinu nasara wa saiba. Anda kan rukusi. Rukusi ini katanya qaumun lahum dinun baina nasara wa saiba. Kaum ya, semu atau semi Nasrani dan saiba. Saiba itu yang tidak beragama. Jadi Anda ini rukusi. Artinya kejawen lah singkatnya. Kejawen itu kan semi-semi agama. Ya. Anda ini sepertinya kalau bahasa kita ya, Anda kejawen ini. Artinya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa jelas nabinya siapa, kitabnya siapa. Saya pernah berdialog dengan orang kejawen. Agama apa yang paling baik? Kalau Anda bertanya pada saya jawab Islam. Kitab suci apa yang paling baik? Kalau Anda tanya saya jawab Al-Quran. Kata dia, kitab suci yang terbaik adalah kitab yang tidak ada hurufnya. Saya bilang tuh ngawak kamu. Gak ada hurufnya bagaimana bacanya sih? Nggak bingung teh. Gawe bingung doang tuh. Kalau nggak ada hurufnya tuh bagaimana Anda membacanya? Anda bisa membaca tanpa huruf. Seperti menangkap sinyal. Ya? Televisi, kalau di sini ada televisi kan bisa menangkap siaran, ya kan? Si televisi sendiri nggak bisa baca, televisi kan nggak bisa baca tulisan, pokoknya dia nangkep aja gitu. Yang membaca kan kita. Contohnya begitu, selama di udara kan nggak bisa ditangkap oleh kita. Jadi maksudnya apakah Anda mengira kalau ini mushaf, ini yang turun kepada Rasulullah? Kalau ini mushaf ya, seperti itu. Ini yang turun pada Rasulullah. Kalau ini turun pada Rasulullah, Rasulullah kan nggak bisa baca. Bukan. Itu maksudnya softwarenya. Softwarenya. Nah kemudian dibuat tulisan difotokopi oleh teman-teman beliau. Karena itu mushaf tidak ada bentuk, Quran tidak ada bentuk jamaknya. Bentuk jamaknya Quran apa nggak ada. Tapi kalau mushaf ada. Mushaf boleh banyak, tapi Quran cuma satu. Ini hal yang banyak nggak diketahui. Rasulullah kan ummi, nggak bisa baca tulis. Tapi kenapa produksi beliau tulisan? Ya kan? Di seputar ini kan ada keanehan. Itulah namanya mukjizat. Nah, kita kembali ke sini. Bukankah Anda rukusi? Anda ini ya sebangsa begitu ya. Keyakinan saja. Qultu bala. Iya benar. Qala awalam takun tasiru fi qaumika bil mirba. Nah, selanjutnya beliau mengatakan, bukankah Anda memungut seperempat? Memungut pajak, ya, upeti dari rakyat itu seperempat. Bala, benar. Qala fa inna dzalika lam yakun yahilu fi dinik. Padahal itu kan tidak halal. Kata Rasulullah tidak halal, menurut agamamu pun tidak halal kan? Qultu ajal wallah. Iya benar. Tsumma qala la'alaka ya adi innama yamna'uka min dukhuli hadzal din ma tara min hajati ahli fa wallahi la yushakana mal ay yafidha fihim. Adi, saya tahu yang membuat Anda segan masuk agama ini, maksudnya agama Islam. Anda khawatir kehilangan harta. Kehilangan sumber tadi itu. Nanti udah nggak ada setoran lagi nih. Kan? Kan kebanyakan orang begitu. Sehingga dia segan mengatakan kegiatan-kegiatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, dia anggap, wah boleh itu kan. Itu kan karena takut itu. Seperti Maulid Nabi. Boleh nggak menyelenggarakan Maulid Nabi? Ya nggak beda dengan penyelenggaraan yang lain-lain. Yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, seperti penyelenggaraan kemerdekaan, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, tapi kalau nggak diselenggarakan, boleh nggak? Ya boleh juga. Mubah. Kalau mubah itu dianggap wajib, disinilah ada beban yang nggak boleh. Mau ngumpul kok, kita bicara agama masa nggak boleh? Kita bicara ketokohan Rasulullah, kita bicara sejarah Islam, ya. Boleh-boleh saja. Nah, kita kembali sini.
Jadi kata Rasulullah, udah kebade ini. Saya tahu yang menyebabkan Anda males, Anda segen masuk agama ini adalah ketakutan. Ketakutan akan kehilangan sumber pendapatan. Lalu Rasulullah mengatakan, "Fa wallah, demi Allah, la yushakanal mal ayafidha fihim hatta la yujadu ma ya'khudhu." Anda tahu suatu saat nanti akan berhamburan banyak harta, tapi umat tidak mau. Kata Rasulullah, suatu saat nanti pengikut-pengikutku ini akan menjumpai limpahan harta, sampai-sampai harta itu nggak ada yang mau. Ya, terbayang nggak itu di zaman Rasulullah mengatakan begitu. Jadi orang kerocok-kerocok, sahabat-sahabat yang terlihat lemah, suatu saat akan menjadi pemimpin negeri. Sampai dijejel-jejelin gitu, disogok nggak mau. Itulah Islam. Ya, yang belakangan disebut dengan korupsi, itu di zaman Rasulullah sudah ada ajaran-ajaran untuk larangan memungutnya, sehingga kebenaran nggak bisa tegak karena disumpel itu kan. Jadi diganjel. Nanti suatu saat adik, kamu akan jumpai limpahan harta pada umat, tapi umat tidak mau. Wala alaka innama yamna'uka min dukhuli matara min kathrati aduwihim wa qillati adadihim. Atau boleh jadi hal yang mencegah kamu masuk Islam karena jumlahnya sedikit, pendukungnya sedikit, terus musuhnya banyak. Mungkin itu juga yang menyebabkan kamu nggak mau. Fawallah, maka demi Allah, la yushakana antasma'a bil mar'ata khruj min qadisiyah ala ba'iriha hatta tazura hadzal bait la takhaf. Demi Allah, suatu saat nanti kalau agama ini sudah tegak, akan Anda lihat wanita menunggangi kendaraan dari Madinah ke Qadisiyah, ke Masjid Palestina, tidak ada yang mengganggu. Maksudnya Rasulullah ingin menggambarkan, kalau sampai agama ini tegak, perempuan berjalan malam pun tidak ada yang mengganggu. Maksudnya jaminan keamanan. Ya kalau sekarang kan mulai viral nih ya, tontonan-tontonan itu, begal-begal, ya kan? Si begal itu pura-pura seperti korban tabrakan, karena kesian si pembawa motor ini, korbannya ini turun. Nah begitu turun itu dibegal, justru dia menjadi korban. Ya, dia dibunuh, motornya dicuri, dan sebagainya. Nah, Rasulullah bersumpah, seandainya ini tegak, agama ini tegak, demi Allah, akan ada perempuan yang berjalan menunggangi kendaraan dari tempat ini, Madinah, sampai ke Palestina, itu tidak ada yang mengganggu. Padahal itu perjalanan jauh. Ya keamanan itu dulu pernah kita rasakan lah di zaman Pak Harto. Ya, saya lihat waktu itu kebun nanas ya yang menjadi tempat penghentian itu. Itu sampai jam berapa aja rame. Nggak ada yang mengganggu, walaupun nggak kelihatan polisi. Karena dia punya sergap gitu ya, cepet. Tapi sekarang itu kan keamanan kurang. Sepertinya begitu. Kemudian wala alaka innama yamna'uka min dukhuli fihi annaka tara anal malika wa sultan fi ghairihim wa aimalla la yashkanna antasma bil qusur wal bit min ardi babil qad futiyat lahum. Atau mungkin Anda segen masuk Islam karena Anda melihat sepertinya bukan tipe orang kaya ini. Artinya kalau masuk Islam tuh bakal kere. Kayaknya susah kaya ini kalau masuk agama ini. Mungkin Anda akan berpikir begitu.
Ya, tidak ada raja, tidak ada sultan yang mau memeluk agama ini. Nah, itu kata Rasulullah. Demi Allah, la yusyakan antasmal kubir albit min ardi babil qad futiyat lahu. Nanti pada saatnya raja-raja akan berebut memeluk agama ini. Kata beliau ini. Ya, ada kusurul bit. Kusur itu ada gedung putih. Nah, ya, gedung putih itu sampai berebut tuh ditaklukkan oleh Islam. Nah, sekarang gedung putih belum ya. Tapi gedung putih diisi orang hitam udah. Ya waktu Presiden Obama, sejak Amerika merdeka, belum pernah ada presiden berkulit hitam, kecuali Obama. Nah Obama itu semu-semu Indonesia ya. Pernah tinggal di Menteng, tapi setelah jadi presiden nggak pernah mampir. Janji doang. Indonesia juga tidak berubah sama sekali, cuma kenangan lama aja. Udah pensiun, udah turun, baru ngomong lagi. Aku suka bakso. Ngomong doang. Itulah yang mencerminkan politisi-politisi sekarang. Kalau mau ngeruk suara mah ya ngedepeh-depeh itu, deket-deket. Udah berhasil bertingkat. Terima kasih ya. Kayak dorong mobil. Seharusnya ini saya bicarakan di kontestan nih, kontestan pemilu. Harusnya ngomong begini saya. Mudah-mudahan diberanikan ya. Suatu saat kalau saya diundang saya bicara begini di depan mereka supaya mereka sadar. Sekali-kali lah ada yang ngomong nyelekit gitu. Kan ngomongnya enak terus, didengarnya telinga sejuk terus, itu yang mereka terima sehingga aleman nantinya. Qala adi fara'aita istatain azzaina wa kuntu fi awali khailin agarat ala kunuzi Kisra wa ahlafu billahi la taji'anna salisa. Kata Adi, maka saya melihat ya, saya akan ulangi isnain, dua kali gitu. Azzaina wa kuntu fi awali khailin agarat. Saya masih ada unek-unek. Nah, waktu pertemuan pertama ini masih unek-unek. Saya akan ulangi. Apa kesimpulan dari pertemuan ini? Kana kudumu Adi bin Hatim ila Rasulillah khabari samfil fatrati lati qadima alaihi fi wuqud min kulli jihad wa wusubun wa na'udduhu fi majihi hadza wahidan min tilkal wufud katsirah allati sami'at Rasulullah tu'linu islamaha. Dugaan kuat Adi ini termasuk rombongan yang berbondong-bondong datang kepada Rasulullah. Saat Rasulullah masih membangun, banyak gangguan, jarang ada orang yang mau masuk Islam. Tapi setelah beliau mampu menaklukkan Mekah, ya, berbondong-bondong orang datang. Jadi di dalam surat An-Nasr ya. Iya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwajan. Jadi Rasulullah itu banyak menerima tamu mengucapkan selamat. Selamat ya, selamat ya. Sama dengan hari ini. Sudah ditetapkan oleh KPU, pemenangnya adalah nomor 2. Ya, maka tamu-tamu, bisnis-bisnis itu sudah bakal datang. Supaya tidak goyah. Perjanjian kemarin ingat saya. Sama yang kemarin saya ada. Takutnya lupa doa. Masih utang ya. Iya takutnya begitu dok. Kan kalau boleh dilupakan itu kan semua tuh pimpinan-pimpinan negara besar. Inilah Indonesia ya. Tapi itulah kita nggak bisa artinya tidak melibatkan diri sebagai warga dunia. Yaitu kita nggak salah nggak apa, nilai rupiah anjlok. Gara-gara Iran menyerang Israel. Kan kita nggak ada kaitan, kita nggak ngebela Iran, kita nggak ngebela Israel. Tapi rupiah turun. Ya, pasar saham merah. Kenapa? Karena mereka lah yang punya duit. Israel tuh walaupun kecil, duitnya banyak. Kecil negaranya, duitnya banyak. Nah, angguran begitu. Sebenarnya ini konsep Rasulullah.
liyabluwakum ayyukum ahsan, bukan aktsar, supaya dia mengujimu siapa yang terbaik, bukan yang terbanyak. Banyak tapi nggak punya kualitas kita. Tapi rada mending sih daripada banyak enggak, kualitas juga enggak. Enggak ada kualitas tapi banyak, mending. Nah sekarang ini jumlah umat Islam digerogoti. Kalau saudara mau tahu, itu juga sudah masuk ke keluarga-keluarga Islam, ngeri punya anak. Ini nanti kalau diteruskan, otomatis populasi menurun. Akan dibalap. Tuh, sementara sekarang ini dirahasiakan. Jumlah persentase itu jarang ada yang ngomong. Persentase umat Islam ini berapa di Indonesia sekarang? Jarang ada yang ngomong. Padahal setiap pemilu itu pasti tahu hasilnya. Setiap rekrutmen itu didatakan, yang paling konkret itu pemilu. Karena pemilu itu kan KTP-nya. Sekarang sudah ada KTP elektronik, susah digandakan kan. Ketahuan tuh dari sisi agamanya saja. Agama yang tercantum. Jadi kita sudah bisa membaca dari sekian persen yang ikut pemilu itu berapa persen umat Islam. Itu sudah ketahuan sebenarnya. Tapi jarang di antara kita yang cari tahu ya. Nah, kita kembali ke sini. Karena ada pihak tertentu yang ingin menambah populasi. Sehingga kita merasa tenang, anteng, nggak tahu udah kebalap. Nah, boleh jadi Rasulullah Adi bin Abi Hatim ini rombongan beberapa wakil-wakil, duta-duta dari negara-negara yang ingin masuk Islam. Ghaira anna atharna fi ifradi khabari Adi bitafsil wa ta'amul. Tapi pribadi Adi ini perlu kita amati. Lima fi minal ibarihama al-muta'alliq bi ahsanil aqidah islamiyah wa lima fi min tahlili daqiq bal tajsid wadihin li syakhsiyati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya kita langsung anunya. Adi mengatakan fa wallahi dia demi Allah dia sengaja ke rumahku. Ya ketika ada kabar Adi datang, Rasulullah itu tidak meminta apapun, tidak meminta pelayanan, langsung disambut. Jadi artinya poin pertama kesan baik ya yang ditangkap oleh Adi, Rasulullah ini sangat menghormati tamu. Ya, begitu dengar ada tamu, beliau langsung sambut. Tapi ternyata Rasulullah itu juga tidak mengabaikan layanan pada yang lain. Ketika dalam perjalanan bertemu dengan wanita tua, ya, beliau tidak silau dengan tamu agungnya. Ya kan? Mungkin beliau belajar dari Abasa itu. Surat Abasa turun. Waktu itu kan beliau kedatangan Ibnu Maktum, orang buta. Kan? Dalam waktu bersamaan ada tamu agung dari orang Quraisy. Lalu beliau memprioritaskan tamu-tamu itu. Jadi secara manusiawi wajar karena tamu ini mulia-mulia dan harapan beliau kalau sampai pimpinannya masuk maka beruntun tuh. Nanti anak buahnya ikut. Sementara Ibnu Maktum ini cuma satu. Oh dikit ya. Cuma gara-gara begitu, turun surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia merengut, dia berpaling saat datang orang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dia tidak tahu bahwa orang buta itu mendambakan hidayah. Mendapatkan petunjuk. Dia meladeni tamu yang belum juntrungnya. Nah, begitu juga yang dialami oleh Adi bin Abi Hatim. Saat sudah ada nego, ya, sampai ke rumahnya, langkah beliau dihentikan oleh wanita tua yang sebenarnya nggak hitungan lah gitu, nggak boleh dihitung lah gitu. Tapi ternyata beliau meladeni dengan sabar. Nah, sehingga beliau berpendapat orang seperti ini bukan raja. Kalau raja dia nggak bakal mau.
Ajal fi ma ab'ada tami' bil malik awil mu'ammil fi ziyamah wal majdidi dunyawi anis sabri ala mithli hadha wifqah. Bahkan diceritakan malin kundang menjadi malin kundang gara-gara wanita tua. Ya kan? Padahal wanita tua itu ibunya. Ibunya sendiri sampai tidak diakui karena ngisin-ngisinaken. Wanita tua yang dijumpai oleh Rasulullah bukan ibunya. Komo ibunya. Apalagi ibunya, bukan ibunya pun diladeni beliau dengan sabar. Nah ini ya. Wala in sabara nafsahu fantasnahu lidzalika wa qassaraha ala ma taqra'u fama asra'u ma tadharu dalail musana'ah min dajarin. Seandainya Rasulullah mau, ya, kalau mau, beliau bisa saja mengabaikan wanita tua ini, lalu tetap pada acara awal, yaitu menyambut tamu agungnya. Amma Rasulullah faqad kana hadhi sajiyatu. Tapi inilah sudah menjadi watak beliau, ya. Beliau melayani semua. Fama kana yatamayaz ala ashabi fi majlisin. Beliau tidak membeda-bedakan majlis. Seperti kita ketahui, begitu juga ajaran Islam. Siapapun yang datang duluan di saf awal tidak boleh disingkirkan. Ya, makanya di Masjid Istiqlal itu tidak Islami. Di saf awalnya tulisan tamu VVIP, ada tulisannya itu. Nggak pernah disingkirin itu, tamu VVIP. Nggak boleh sebenarnya. Sekalipun presiden menurut saya. Toh presiden dimanapun kehadirannya, dia akan dikerumuni oleh pas pampres, nggak perlu takut. Kenapa harus di depan? Ya, khotib datang di belakang, ya harus tetap di belakang. Tapi ini DKM yang minta. Kalau nggak di depan, rasanya nyari-nyari, cerangak-celinguk, kemana sih khotib ini? Apalagi DKM-nya nggak kenal. DKM-nya nggak kenal khotibnya. Yang hadir begitu banyak, sudah mau upacara, udah mau mulai sholat Jumat, kemana sih khotib ini? Kan dideg-degan, kan? Sampai ditelepon, Pak Ustadz di mana? Saya mau nyunah nih, nanti azan baru masuk, nggak bisa. Saya udah di masjid, saya bilang udah di luar masjid. Kalau memang Ustadz sudah datang, masuk masjid. Dan saya masuk masjid, pokoknya di pelataran ini. Azan, saya masuk. Tetap aja nggak bisa. Kalau betul-betul sudah di masjid, sudah di soft awal saja. Waduh lah ya udah nggak bisa itu. Nah padahal rahasianya saudara yang masih membuat kita risih, ya menurut hadis, khatib itu disarankan telat. Sebab malaikat semuanya sedang jaga di pintu-pintu masjid. Jumat ya, Jumatan maksudnya, bukan hari-hari biasa, bukan. Saat khatib masuk, maka malaikat menutup bukunya. Itu rahasianya. Nah, kalau kita datang setelah khatib, berarti kan malaikatnya udah tutup buku. Kehadiran kita tidak diperhitungkan. Kan eman tuh. Itu rahasianya. Yang belum bisa terlaksana sampai sekarang. Ya kalau kita kontak, contohnya khatib alhamdulillah sudah hadir. Nah, nanti pada waktunya akan masuk. Upacaranya harus begitu. Ya. Jadi azan akan dilangsungkan setelah khatib. Jadi khatib itu tidak disunahkan salat tahiyatul masjid. Begitu dia masuk langsung ke mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, begitu. Sunnahnya, tapi ini sulit terlaksana sampai sekarang. Sebenarnya sih dengan alat komunikasi harusnya udah bisa sih, seharusnya ya. Saya juga waktu jadi khotib di sini, saya berusaha, ya masjid sendiri pasti bisa lah. Ditegur sama teman, ngapain Pak di situ kasih? Ngapain Pak di situ? Kan saya di pilar situ. Ditegur. Ngapain Pak masuk aja sih? Waduh.
Ya, jadi itu rahasianya begitu, saudara. Maka kita diminta dalam hadis-hadis kenapa tampil kan? Jumatan kan diminta tampil. Nah itu, jangan sampai telat daripada khatibnya. Nah itulah kurang lebih kita sisakan waktu untuk belajar sejarah Indonesia. Sekarang kita akan belajar umat Islam dan Pancasila. Islam, umat Islam dan Pancasila. Ini catatan ilmiah ini. Pancasila, panca itu artinya kan 5. Sila, kaidah-kaidah ya, kaidah dasar. Itu diawali dalam sejarah dengan 3 sila. Nah, ini San Mincu. Nah, Dr. Sun Yat-sen. Jadi masih ada kaitan dengan Cina. Taiwan ini kan Cina daratan ya. Jadi yang terjadi gejolak sehingga dia lari. Dr. Sun Yat-sen alias Sun Wen atau Sun Chung-san 1866-1925, pemimpin revolusi dan bapak revolusi Tiongkok, menulis buku San Mincu I. The Three People's Principle. Nah itu. 3 pokok asas rakyat. Maksudnya pikiran San Mincu ini mengilhami Pak Karno. Nanti kita lihat. Pertama Minsu, nasionalisme. Yang kedua Mincuan, demokrasi. Yang ketiga Minseng, kesejahteraan atau sosialisme. Setelah menerangkan pengaruh San Mincu I atau Trisila Dr. Sun Yat-sen, maka Bung Karno dalam lahirnya Pancasila antara lain berkata, ini ilmiah ya, oleh karena itu jika seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr. Sun Yat-sen sebagai penganjurnya, yakinlah, ini kata beliau, bahwa Bung Karno juga seorang Indonesia yang dengan perasaan hormat sehormat-hormatnya merasa berterima kasih kepada Dr. Sun Yat-sen sampai ke lubang kubur. Ini pernyataan beliau ya. Ditulis dalam buku Lahirnya Pancasila. Yang kedua, catur sila. Catur itu 4. Ya, setelah membaca 3 sila naik menjadi 4. Beliau berkata begini, dan bagi kita marhain Indonesia, asal kita ialah kebangsaan dan kemarhainan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Demikian penegasan Insinyur Soekarno dalam konferensi Partindo di Kota Mataram pada Juli 1933. Dalam poin pertama antara lain ditegaskan bahwa marhainisme yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Sosio-nasionalisme meliputi internasionalisme dan nasionalisme. Sosio-demokrasi meliputi demokrasi dan keadilan sosial. Jadi ini sila-sila Pancasila itu dipetik dari mana-mana. Jadi marhainisme itu dapat pula kita sebut catur sila. Baru 4 ya. Insinyur Soekarno, 4 sila Insinyur Soekarno. Ada kelebihan catur sila Insinyur Soekarno daripada Trisila San Mincu, Dr. Sun Yat-sen, yaitu ada tambahan marhainisme. Ya, San Mincu plus internasionalisme atau perikemanusiaan. Namun bukan tanpa alasan untuk berkesimpulan bahwa marhainisme Insinyur Soekarno itu pula hakikatnya adalah kelengkapan daripada San Mincu. Jadi ditambahin 1 aja. Terus 5 sila. Dari 3, 4 menjadi 5. Mr. Muhammad Yamin, salah seorang anggota Dokuritsu Sunbitsu Sakai atau Badan untuk menyelidiki usaha-usaha kemerdekaan, telah membacakan pidatonya tentang dasar negara Indonesia. Merdeka pada tanggal 29 Mei 1945. Judulnya Merdeka ya, dengan judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Mr. Muhammad Yamin mengajukan 5 asas negara. 1, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, peri kesejahteraan rakyat. Dari segi materi,
5 sila Mr. Muhammad Yamin ada kelebihannya daripada catur sila Insinyur Soekarno. 5 sila Mr. Muhammad Yamin sama dengan marhainisme plus periketuhanan. Jadi ada ketuhanannya dalam Muhammad Yamin. Namun bukan tanpa alasan pula apabila kita berkesimpulan bahwa 5 sila Yamin ini dipengaruhi langsung oleh San Mincu atau marhainisme Soekarno. Adapun periketuhanan itu sendiri didapat Muhammad Yamin dari alam pikiran yang hidup dalam badan penyelidik termaksud. Muhammad Yaminlah orang yang pertama-tama mengajukan 5 asas bagi negara Indonesia yang merdeka. Jadi bukan Insinyur Soekarno yang diakui sebagai pencetusnya, bidannya. Seperti yang dipopulerkan sejak 1945 sampai dengan 1965. Sampai sekarang. Nah, sekarang kita lihat Pancasila Insinyur Soekarno. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno sebagai salah seorang anggota Badan Penyelidik mengemukakan pula 5 asas yang pada prinsipnya sama dengan 5 asas Mr. Yamin bagi Indonesia, yaitu kebangsaan. Bentar ya, tanggung. Tanggung ya, kita lanjutin dulu sebentar. Kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan. Itulah 5 asas yang dilontarkan oleh Pak Karno. Pada konkret disarankannya diberi nama Pancasila. Beliau yang memberi nama Pancasila. Pancasila ini diperasnya menjadi Trisila, tapi diperas lagi menjadi Trisila. Yaitu sosio-nasionalisme, nasionalisme dan internasionalisme, sosiodemokrasi dan ketuhanan. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi gotong royong. Menjadi 1. Jadi Pak Karno itu tadinya udah 3, tambah 1, tambah 5. Dalam perjalanannya beliau menjadi presiden, yang 5 diperas jadi 3, yang 3 diperas jadi 1. Namanya gotong royong. Maka oleh kabinet sekarang kan suka kita dengar gotong royong. Nah, itu boleh jadi terilhami dari sejarah. Kenapa sekarang bekerja sama dengan Cina? Boleh jadi ini San Mincu ini. Jadi nggak bisa lepas dari San Mincu. Itulah sejarah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga menambah wawasan kita. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita, melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Semoga Allah juga memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, serta mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.